Richard Choque Flores lahir di Bolivia 9 November 1988. Pria ini benar-benar jahat. Di balik perlakuan baik yang dia tawarkan kepada tetangganya, tersembunyi sosok seorang pemeras, pemerkosa, dan pembunuh berantai yang berbahaya. Catatan buruknya mengejutkan dan membuat gempar seluruh masyarakat Bolivia. Kejahatannya berhasil mengungkap jaringan kriminal yang melibatkan berbagai pihak peradilan. Richard Choque Flores sedang dipenjara selama 30 tahun di penjara Choncocoro sejak tahun 2013 silam. Selama 6 tahun masa penahanannya, kemudian pada tanggal 24 Desember 2019, karena alasan kesehatan, mantan hakim Rafael Alcon Aliaga memberikannya pembebasan bersyarat sebagai tahanan rumah selama 18 bulan kepadanya. Setelah mendapat kebebasan bersyarat inilah awal dari pemerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan berantai yang semakin menggila. Bagaimana awal kisahnya? Mari kita telusuri fakta ceritanya. Modus Richard Choque Flores yaitu menggunakan akun Facebook palsu dengan nama Mauricio Teran. Dia berpura-pura sebagai wanita penyedia jasa dan memberikan iklan kepada para wanita sebagai kurir dengan tarif bayaran per jam, harian, dan mingguan yang menggiurkan. Beberapa korban menanggapi iklannya dan mereka membuat janji bertemu di sebuah penginapan. Richard Choque Flores tiba-tiba merekayasa situasi pertemuan itu dengan berpakaian sebagai polisi dan berpura-pura menggerebek korbannya dengan tuduhan mengedar dan memakai narkoba yang sudah dia tempatkan barang haram itu sebelumnya pada sudut kamar ruangan itu. Dalam keadaan lengah, saat inilah Richard Choque Flores memaksa para korban mengaku dan pengakuan itu direkamnya dengan imbalan tidak melaporkan mereka. Dalam keadaan terancam, para korban menurutinya. Hasil videonya disimpan dan digunakan Richard Choque Flores untuk memeras para wanita itu dalam bentuk uang ataupun seks sesuka hatinya, kapanpun dan dimanapun dia menginginkannya. Korban pembunuhan pertama adalah Fidel Lecon Choque yang hilang sejak 19 Mei 2011. Richard Choque Flores dan Fidel Lecon Choque adalah saudara sepupu. Saat itu Fidel berusia 18 tahun, bertemu dengan Richard yang berjanji akan membantunya masuk sekolah militer. Richard Choque Flores keluar dari institut militer, tetapi dia meyakinkan sepupunya bahwa dirinya berpengalaman. Oleh karena itu, dia membantu Fidel untuk masuk ke sekolah militer. Padahal modusnya adalah untuk memeras bibinya. Dia membodohi bibinya selama bertahun-tahun hingga percaya bahwa anaknya Fidel masih hidup. Dia memberitahunya bahwa Fidel telah masuk sekolah militer dan dia bahkan sedang menjalankan tugasnya di Haiti. Richard Choque Flores terus-menerus meminta uang kepada bibinya, antara 200 sampai 400 dolar. Ternyata cita-cita Fidel menimbulkan kecemburuan Richard. Itulah sebabnya dia dengan dingin membunuh sepupunya. Hasil otopsi menyatakan bahwa dia meracun dan memenggal Fidel, lalu kemudian mengkremasinya. Ibu dan saudara perempuan Fidel diteror dan menjadi korban kecelakaan lalu lintas, sehingga mereka menganggap itu adalah peringatan untuk mereka agar menghentikan pencarian Fidel. Karena takut, mereka pindah, bersembunyi, dan meninggalkan kasus tersebut. Korban pembunuhan kedua Richard Choque Flores adalah Blanca Ruby Limache Sirpa pada tahun 2013.
Pembunuhan kedua kali ini menyeret nama Jose Luis Garcia Machaca sebagai kaki tangan Richard. Gadis itu diculik, diperkosa dan dibunuh. Wanita itu seorang pelajar yang menghilang pada tanggal 20 November 2013 silam. 8 hari kemudian, tubuhnya ditemukan terkubur di bawah rumah Richard Choque Flores. Jenazahnya berada di dalam tas goni biru dan dikuburkan di teras. Di ruangan lain ditemukan pakaian dalam, video porno, bahkan borgol. Sehari setelah hilangnya Blanca Ruby Limachi, Richard menghubungi ibunya melalui ponsel gadis itu dan meminta uang tebusan sebesar $20.000 Amerika sebagai imbalan agar putrinya kembali dengan selamat. Karena wanita tersebut tidak memiliki uang, kemudian dia melaporkan kejadian ini ke polisi khusus Bolivia. Kepolisian membantu menyiapkan uang tebusan dan membuat rekayasa untuk menjebak Richard. Polisi memerintahkan ibunya untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Richard. Setelah meninggalkan uang itu di dalam kotak di lokasi yang diminta, pihak kepolisian membuntuti Richard ke rumahnya. Setelah dia mengambil uang tebusan tersebut, polisi menangkapnya dengan seorang kaki tangannya, Jose Luis Garcia Machaca. Mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Uang tebusan tidak mampu menyelamatkan nyawa Blanca Ruby Limachi Sirpa. Gadis itu terlanjur dibunuh. Kedua pelaku dijatuhi hukuman pemerkosaan dan pembunuhan dan dipenjara di penjara Concho Coro. Namun, Jose Luis Garcia Machaca dibebaskan pada tahun 2015 karena alasan yang belum diketahui. Setelah kematian Blanca Ruby Limachi Sirpa mencuat ke publik, dugaan ibu Fidel Lecon Chocue semakin kuat bahwa putranya telah dihabisi oleh Richard. Ibu Fidel pergi mengunjunginya beberapa kali di penjara Concho Coro untuk memintanya menceritakan apa yang telah dia lakukan terhadap Fidel sepupunya. Namun Richard Choque Flores tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Pada tanggal 2 Februari, sisa-sisa kerangka korban kedua ditemukan, yang kemudian ternyata merupakan tempat yang sama di mana Richard Choque Flores menguburkan sepupunya Fidel yang hilang sejak 2011 lalu. Korban pembunuhan ketiga Richard Choque Flores adalah Lucy Maya Ramirez Zambrana. Dilaporkan hilang pada Mei 2021. Wanita muda ini terakhir terlihat setelah menyampaikan kepada keluarganya bahwa dia hendak berangkat bekerja, namun kemudian tidak pernah pulang ke rumahnya. Nomor handphone anonim meminta uang tebusan senilai $70.000 Amerika untuk nyawa Lucy Maya Ramirez sebagai syarat atas pembebasannya. Ibunya dikirimi foto mayat yang telah dimutilasi, diikuti dengan pesan ancaman yang memperingatkan mereka untuk tidak menghubungi polisi atau putrinya akan mengalami nasib yang sama. Pihak keluarga tidak mendapatkan uang tebusan. Akhirnya, Lucy Maya Ramirez Zambrana dibunuh. Korban pembunuhan keempat Richard Choque Flores adalah Iris Maylin Vilca Chocue, menghilang pada Agustus tahun 2021. Iris meninggalkan rumah untuk mengantarkan undangan pembaptisan adik perempuannya. Kemudian dia menghilang dalam keadaan yang sama seperti korban sebelumnya. Richard menghubungi keluarga dan meminta uang tebusan sebesar $50.000 Amerika. Richard mengirimi keluarga Iris foto dia telanjang di tempat tidur. Ibunya meminta untuk berbicara dengannya,
tetapi Richard tidak mengizinkannya. Pihak keluarga tidak mendapatkan uang tebusan. Akhirnya Iris Maylin Filka Chokwe dibunuh. Ibunya menangis dan mengatakan bahwa dia mengikhlaskan ini semua agar putrinya dapat beristirahat dengan tenang, sambil memeluk peti mati putih putrinya. Wanita muda itu dimakamkan di pemakaman umum kota La Paz. Tempat tersebut diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada keluarga korban agar mempermudah petugas kepolisian dalam melakukan otopsi ulang jika diperlukan. Mantan Hakim Rafael Alcon Aliaga ditangkap atas permintaan pemerintah. Dia dikirim ke penjara San Pedro dengan tuduhan telah beberapa kali bertindak yang sama, yakni memberikan pembebasan dengan imbalan uang. Dia dicurigai menikmati impunitas karena saudara laki-lakinya, Gonzalo Alcon, yang adalah kepala badan peradilan yang bertugas mengendalikan integritas peradilan. Dia diberhentikan beberapa bulan yang lalu. Masa penahanan telah berakhir, namun pengadilan memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan Rafael Alcon Aliaga dan beberapa orang yang terlibat, termasuk mantan pejabat pengadilan, dokter, dan pengacara. Pengadilan menyatakan bahwa beberapa keputusan Rafael Alcon Aliaga dahulu terdapat hakim dan pejabat administratif yang telah membebaskan lebih dari selusin pembunuh perempuan dan penjahat berbahaya lainnya. Yang paling menimbulkan kemarahan publik adalah korupsi peradilan yang mengizinkan seorang narapidana berusia 36 tahun yang dihukum karena pembunuhan mendapatkan kebebasan selama 18 bulan hanya dengan menunjukkan surat keterangan medis palsu. Undang-undang Bolivia memperbolehkan orang yang sakit parah untuk dibebaskan dari penjara. Namun untuk mendapatkan kebebasan, mereka harus berusia di atas 60 tahun dan mengikuti prosedur yang sangat panjang dan rumit. Sedangkan Hakim Rafael Alcon Aliaga mengizinkan pembebasan kilat cuma 3 hari setelah mereka mengajukan permintaan pembebasan tersebut. Kejadian pembunuhan ini mendapat perhatian penduduk kota La Paz. Masyarakat begitu marah karena ibu dan saudara perempuan Richard Choque Flores masih tinggal di rumah tersebut. Karena kantor kejaksaan belum menyegel rumah tersebut, masyarakat menyalakan api dan asap di pintu untuk memaksa mereka keluar. Setelah petugas pemadam kebakaran turun tangan, keluarga Richard Choque Flores berhasil melarikan diri. Sementara itu, Presiden Bolivia Luis Arce mengatakan dalam pesan di akun Twitternya, "Kami menolak dan mengutuk keputusan hakim yang membebaskan pelaku femicid dan pemerkosa yang dijatuhi hukuman 30 tahun penjara tanpa hak pengampunan dan setelah dibebaskan terus melakukan kejahatan keji terhadap perempuan." Akhirnya keputusan pengadilan Bolivia menjatuhkan hukuman kepada pembunuh berantai dan pemerkosa Richard Choque Flores dengan hukuman tambahan 15 tahun penjara atas kejahatan perdagangan manusia, mucikari, dan pornografi yang dilakukan terhadap remaja berusia 15 dan 17 tahun yang kemudian dia bunuh dan dia makamkan di rumahnya, dengan tambahan hukuman sebelumnya yaitu 30 tahun tanpa hak pengampunan yang harus ia jalani di penjara Choncocoro dengan keamanan maksimum. Bagaimana teman-teman atas keputusan pengadilan terhadap Richard Choque Flores? Apakah putusan hukuman sudah sesuai dengan perbuatannya? Silakan teman-teman memberikan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa.